Bab 4058. Jatuh di gurun. Semua pembudidaya tertegun sejenak. Kemudian ketika mereka melihat sosok terbang itu dengan jelas, mereka semua tercengang. Kakak seperguruan Qiu, teman seiman Qiu, kultivator dari Mingzhou dan pertapa siluman dari klan beruang menatap dengan mata terbelalak. Dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka, mereka hampir pingsan. Apa yang telah terjadi? Di belakang adalah badai pasir kuning yang sangat berbahaya, yang merobek celah ruang angkasa yang menakutkan. Jadi, apa yang dilakukan Erikin dengan terbang keluar saat ini? Mereka juga tidak melihat harta apapun. Bahkan, jika ada harta warisan, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian saat ini? Belum lagi, para kultivator, bahkan Erikin yang berada di udara, mendengarkan desingan angin dan terus jatuh, langsung terpana. Sialan, bagaimana aku bisa keluar? Dia bahkan orang gila. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk terbang mencari kematian saat ini? Namun, barusan, ketika dirinya sedang mengamati badai, pola dewa di perahu roh yang berada di bawah kakinya tiba-tiba menyala, diikuti dengan dorongan besar yang terlalu keras untuk dilawan, seperti pegas yang melemparkan dirinya keluar dari perahu roh. Dirinya dicelakai oleh perahu roh ini. Ekspresi Erikin berubah dan dia mengutuk secara diam-diam. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, melihat pasir kuning mendekat dari belakang, dia dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya dan terbang menuju perahu roh. Bagaimanapun, jika dirinya harus bergegas kembali ke perahu roh ini, jika tidak dirinya akan ditelan badai di belakang dan itu akan sangat merepotkan. Keponakan Qiu, tangkap! Ekspresi tetua Jing juga berubah dan dia segera bereaksi. Lalu, tali spiritual, tali di tangannya, dengan cepat ditarik ke arah tubuh Erikin. Susan Xiong juga mengangkat alisnya dan juga menembakkan Reiki, berguling ke arah Erikin. Pupil mata Erikin juga mengecil, dan dengan kecepatan tercepat, dia melompat dan meraih objek yang ditembakkan oleh keduanya. Namun, yang mengejutkan semua orang, tidak peduli ilmu sihir atau harta yang mereka berdua lemparkan, langsung diblokir oleh pesisir di sekitar perahu roh. Sialan! Erikin mau tidak mau mengutuk secara diam-diam. Jika perisai ini dapat memblokir senjata ajaib, mengapa aku bisa langsung terbang keluar? Dan bahkan jika dia terbang di depannya, apakah dia akan terhalang oleh perisai ini? Selain itu, karena lompatan Erikin, dia tidak langsung maju dan sudah kehilangan keunggulan dalam kecepatan. Segera setelah itu, pasir kuning di seluruh langit menyapu dari belakang. Sosok Erikin benar-benar terkubur oleh pasir kuning dalam sekejap. Teman seiman Qiu, semua ekspresi kultivator tampak jelek. Mereka tidak menyangka situasi akan tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Tetua Jing mengerutkan kening. Sosoknya berkedip dan dia mencoba terbang keluar dari perisai. Alhasil, udara yang awalnya transparan langsung berubah menjadi substansi, menghalangi keluar seperti tembok. Apa-apaan ini? Benda ini jelas-jelas tidak bisa ditembus sama sekali. Wajah tetua Jing pucat pasi. Sebelumnya, dirinya mengatakan benda ini dihadiahkan oleh Dewa Bintang untuk melindungi mereka, tetapi Erikin dilempar begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan, jika Erikin benar-benar gila dan berinisiatif untuk terbang keluar, ada tirai cahaya yang menghalanginya. Jadi, dia seharusnya tidak bisa keluar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua kultivator juga bingung. Erikin adalah kontributor terbesar bagi mereka untuk meninggalkan kota lebih awal. Tetapi, sekarang Erikin justru diusir oleh perahu roh. Tidak ada cara lagi. Kita saja tidak bisa keluar, jadi kita tidak bisa menyelamatkannya, melainkan hanya bisa pergi ke tempat warisan dan menunggu. Susan Xiong menggelengkan kepalanya sedikit.
Beberapa orang ini mencobanya, tetapi tidak ada yang bisa melewati tirai cahaya ini. Jadi, semua orang hanya bisa melihat Erikin jatuh dalam badai gurun ini, tanpa bisa melakukan apapun. Riko Zeng dan yang lainnya khawatir. Meskipun Erikin sangat kuat, tapi tidak tahu apakah dia bisa keluar dari badai gurun setelah jatuh ke dalamnya. Kuharap keponakan Qiu bisa datang secepatnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Tetua Jing juga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menipu tirai cahaya dengan tinjunya. Dengan Erikin tersingkirkan, seharusnya dia bahagia, tapi dia tidak bisa bersemangat. Angin kencang menderu-deru di sekeliling, seolah-olah hendak mengobrak-abrik kehampaan. Memasuki badai, Erikin merasakan betapa dahsyatnya badai itu. Saat dia terjebak dalam badai, Erikin dibombardir oleh gelombang udara dan hampir disemprot dengan darah. Secara tidak sadar, dia ingin berkomunikasi dengan laut kesadaran dan menempatkan diri ke dalam ruang memurnikan obat, tapi saat berikutnya Erikin membeku. Reiki aneh mengelilinginya, bahkan menyegel kerohaniannya. Dengan kata lain, dia tidak hanya tidak bisa memasuki laut kesadaran, tapi bahkan tidak bisa membuka tas penyimpanan. Pasti orang tua itu yang serakah itu, bajingan itu, pasti kesal karena aku melawannya. Erikin menggertakkan gigi dan mengutuk dengan marah. Sebelumnya, dirinya masih sedikit bingung dengan situasinya, mengapa dia dibuang, tetapi sekarang segel Reiki terlalu mencolok dan terarah. Dirinya benar-benar mengerti kali ini. Orang tua ini pasti tidak senang diperas olehnya, jadi menyiapkan rencana lain untuk mencelakai dirinya. Dia sempat bertanya-tanya, sebelumnya, mengapa perahu roh yang bisa menghindari tanah-tanah berbahaya lainnya, tapi tidak menanggapi badai pasir kuning yang sudah ada di depan mata. Ternyata inilah alasannya. Menekan kemarahan di dalam hatinya, Erikin berteriak pelan. 45 lubang ilahi di dalam tubuh bersinar dan tubuh Raja Qin dalam sekejap melonjak. Sekarang, di situasi sekarang ini, pikirannya masih harus digunakan untuk melawan badai. Tidak melihat iblis monster yang tercapik-capik, jika pikiran dia terganggu, dia mungkin akan mati juga. Roh leluhur Kaisar Qin juga muncul di belakang Erikin saat ini. Kemudian, dengan kuat, melindungi Erikin di depannya seperti pelukan orang tua. Pada saat yang sama, Erikin juga meringkuk untuk mengurangi area yang terkena dampak. Namun, meski begitu, saat badai datang dan terus membombardir, pasir kuning di sekeliling terus menghantam Erikin dan dia terbang di tengah badai. Setiap serangan seperti pukulan dari kultivator dua kegagalan di fase penilaian. Di bawah serangan seperti itu, Erikin hanya merasakan sakit parah di sekujur tubuhnya dan organ dalamnya berdenyut, seolah-olah seteguk darah tersumbat di tenggorokannya. Orang ini kejam sekali. Dirinya paham jika dia ingin mencelakai dirinya, tetapi melemparkannya ke tempat yang mengerikan ini, apakah dia ingin membunuh dirinya? Terus-menerus dilempar dan dibombardir, hingga Erikin tidak dapat menghitung berapa kali dia membombardir dalam waktu yang singkat. Orang tua sialan, jika aku masih hidup, aku akan membalas dendam. Akhirnya, tidak bisa menahannya, memuntahkan seteguk darah. Dunia berputar di depan matanya, dan setelah dipukul lagi dan lagi, mata Erikin menjadi gelap, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Badai pasir kuning datang dan pergi dengan cepat. Badai menakutkan yang memenuhi langit telah menghilang entah kapan. Tubuh Erikin jatuh dan menabrak pasir kuning, menciptakan kawah besar di tanah. Sesosok tiba-tiba melangkah keluar dari kehampaan dan melayang di atas Erikin. Gawat, sepertinya aku tidak sengaja membuat keributan besar. Di udara, melihat Erikin yang tidak sadarkan diri, si tua tamak menyentuh dagunya dengan canggung. Sosoknya melesat,
Dia mendarat di sebelah Erikin, memeriksa kondisi Erikin dan sedikit lega. Tidak apa-apa, hanya sebagian tulang, meridian dan organ dalamnya yang hancur. Bersambung.